Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifai Nura Semangkut dari kelas metode numerik 2. Sini saya mau menjelaskan circular economy engineering dan pengaplikasinya dengan metode numerik. Yang dimana pada kali ini penjelasan kali ini bertujuan untuk memenuhi syarat dari tugas wajib yang diberikan oleh PADAI pada minggu lalu. Jadi pertama kali circular economy engineering itu sendiri merupakan pendekatan dalam bidang rekayasa yang tujuannya itu untuk merancang dan mengembangkan sistem, produk, dan proses yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Nah, ekonomi sirkular ini sendiri adalah sebuah konsep ekonomi yang upayanya itu untuk minimalisir limbah dan maksimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mendaur ulang, menggunakan kembali, dan memperbaiki produk serta material yang digunakan sepanjang siklus hidupnya. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar circular economy engineering itu sendiri adalah yang pertama itu adalah merupakan desain produk yang berkelanjutan, yang dimana produk ini itu dirancang agar lebih mudah diperbaiki, di-upgrade, didaur ulang, atau digunakan kembali. Lalu itu adalah pemilihan material yang ramah lingkungan, yang mana material yang dipilih ini kalau bisa dampaknya terhadap lingkungan itu seminimalisir mungkin, baik itu dari segi produksi, penggunaan, maupun pembuangan. Lalu optimalisasi proses produksi, yang dimana pada proses produksi prosesnya itu dioptimalkan untuk bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dan menggunakan energi secara efisien serta mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Lalu manajemen dari produk, yang ini adalah manajemen dari seorang engineer sendiri itu untuk merancang sistem yang memfasilitasi pengumpulan, pemrosesan, serta pendaur ulangan produknya pada saat produk itu sudah mencapai masa akhir pakainya. Lalu ini ada namanya ekonomi berbagi dan model bisnis baru. Nah, ini juga circular economy engineering juga mendukung perkembangan model bisnis yang bisa bilang mendukung prinsip sirkular, kayak ekonomi berbagi seperti penyewaan produk dan layanan purna jual atau langganan yang bisa memperpanjang umur produk. Lalu ada namanya teknologi dan inovasi, pemanfaatan teknologi baru seperti sensor serta kecerdasan buatan untuk memantau optimasi proses dan blockchain untuk pelacakan materialnya merupakan bagian penting dari circular economy engineering. Lalu untuk aplikasi pada metode numerik sendiri, itulah optimasi campuran material dengan pemrograman linear. Nah, salah satu contoh permasalahannya adalah sebagai record. Nah, ini ada satu perusahaan yang memproduksi komponen menggunakan dua jenis material, yang di mana material pertama itu menggunakan material baru dan material kedua itu menggunakan material yang dibuat dari bahan daur ulang. Nah, perusahaan ini dia mau meminimalisasi biaya produksi mereka sambil tetap memenuhi standar kualitas yang mereka sudah janjikan, yang dimana biaya dari setiap material tersebut adalah untuk yang material baru yaitu sekitar adalah $20 per unitnya, dan untuk material daur ulang itu adalah sekitar $10 per unitnya. Nah, untuk mereka membangun sebuah produk dari perusahaan mereka itu butuh paling enggak 10 unit material dengan syarat 10 unit material 40%-nya setidaknya itu merupakan material baru agar kualitas mereka itu tetap dijaga. Nah, jadi tujuannya itu kayak mereka itu mau minimalkan biaya total materialnya dengan syarat namun tetap dengan syarat tetap menjaga kualitas setinggi mungkin. Nah, jadi untuk variabel itu sendiri, jadi X1 itu merupakan material baru yang digunakan, dan X2 itu merupakan material daur ulang yang digunakan. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk mencari cost yang dibutuhkan untuk paling tidak setidaknya 40% material itu adalah baru, adalah C sama dengan 20x1 ditambah 10x2. Nah, maka dan beberapa kendala yang ada
yang ada itu adalah yang pertama itu setiap unit produk itu membutuhkan paling nggak sudah 10 unit material, dan setidaknya 40% material itu harus material baru. Nah, jadi untuk perhitungannya pertama itu kita menggunakan metode simplex. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu fungsi tujuan dan kendala dalam bentuk standar ya. Jadi kayak Z itu kita minimalkan dulu. Z sama dengan 20x tambah x1 tambah 10x2. Dan kendala itu kita buat x1 tambah x2 sama dengan 10, x1 besar dari sama dengan 4, dan x1 x2 itu besar dari sama dengan 0. Jadi dari x1 tambah x2 itu sama dengan 10, kita dapat tulis x2 itu sebagai x2 sama dengan 10 minus x1. Lalu untuk perhitungannya Z untuk perhitungan Z nya itu, jadi dari variabel tadi itu, jadi Z itu sama dengan 20x plus 10 dikurang x1 terus Z sama dengan 20x 1 tambah 100 kurang x, atau yang mana setelah disederhanakan itu adalah Z sama dengan 10x1 tambah 100. Nah, karena kita minimalkan ya variabelnya, jadi kita nilai x1 itu kita ambil dari nilai terkecil yang sesuai syarat tadi itu, yang mana x sama besar dari sama dengan 4, itu kita ambil nilai paling kecil, yaitu kita ambil nilai itu 4. Jadi dari persamaan di bawah ini x2 itu sama dengan 10 kurang 1, yang mana tadi x1 itu pakai nilainya 4, jadi x2 itu dapat hasilnya itu 6. Nah, setelah apa kita dapat x1 dan x2 nya itu kita masukkan semua persamaan variabel ke persamaan terakhir, yang mana Z total biaya itu adalah sekitar $140. Jadi kayak jika simpulkan jumlah material baru yang optimal itu butuhkan paling tidak ada 4 unit, dan material daur ulang yang optimal itu paling tidak ada 6 unit, dan biaya total minimumnya adalah $140. Nah, kesimpulannya, dengan cara ini perusahaan dapat mengurangi biaya material sambil tetap memenuhi persyaratan kualitas dan mendukung praktik ekonomi sirkular melalui penggunaan bahan daur ulang yang lebih besar. Nah, dan metode ini juga dapat diperluas lagi dan digunakan untuk berbagai masalah optimasi dalam konteks ekonomi sirkular, termasuk pengelolaan limbah, desain produk berkelanjutan, dan efisiensi proses produksi. Dan mungkin masih banyak lagi yang bisa diterapkan dalam menggunakan metode ini. Mungkin sekian dari yang paling bisa saya sampaikan, dan apabila ada mohon maaf bisa dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.